Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi, masih membicarakan bab kelas 11 tentang sistem pernafasan manusia. Dan sekarang kita akan membicarakan praktikum pembuatan alat peraga mekanisme pernapasan dengan pembelajaran STEM. Oke, disimak baik-baik ya. Judul dari praktikum kali ini adalah pembuatan alat peraga mekanisme pernafasan dada dan perut dengan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika atau STEM. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mendemonstrasikan proses pernafasan pada manusia dengan sistem model pernafasan. Nah, karena ini adalah pembelajaran STEM, maka sebelumnya kita wajib membuat analisis STEM. Boleh kalian buat sendiri ya. Sains, mekanisme pernafasan dada, mekanisme pernafasan perut, inspirasi dan ekspirasi. Pada kelompok teknologi, menggunakan internet untuk mencari sumber belajar. Kemudian menggunakan aplikasi edit video dan aplikasi YouTube untuk upload presentasi pembuatan alat peraga. Pada kelompok engineering, siswa dapat membuat perencanaan dan pembuatan alat peraga mekanisme pernapasan dada dan pernafasan perut dengan menggunakan bahan sederhana. Pada kelompok matematika, siswa dapat mengukur bahan yang digunakan seperti mengukur panjang selang, kemudian panjang botol. Siswa menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat alat peraga. Setelah kita membuat analisis STEM, maka kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah botol air mineral besar. Yang kedua, kita siapkan selang plastik. Kemudian kita siapkan balon besar. Dan kita juga siapkan balon kecil minimal berjumlah 2. Kemudian kita siapkan karet gelang. Dan kita siapkan plastisin atau malam. Kemudian ada lem lilin dan lilinnya. Kemudian kita gunakan alat gunting. Kemudian ada korek api. Nah, setelah alat dan bahan siap, maka kita memasuki cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama, siapkan selang, kemudian potong pendek yang panjangnya sekitar 3 cm 2 bagian dan yang agak panjang sekitar 8 cm 1 bagian. Cara kerja yang kedua, kedua potongan selang yang pendek, salah satu ujungnya dipotong runcing. Yang ketiga, kedua selang potongan pendek dan satu potongan selang yang agak panjang
disatukan membentuk huruf Y menggunakan lem lilin. Usahakan untuk aliran udara dalam selang yang membentuk Y tidak tersumbat lem lilin. Cara kerja yang keempat, ambil botol mineral, potong bagian bawah botol sekitar setengah botol menggunakan gunting. Cara kerja yang kelima, ambil balon besar, potong bagian bawahnya, kemudian tutup lubang botol dengan potongan balon tersebut. Cara kerja yang keenam, lubangi tutup botol seukuran diameter selang plastik. Cara kerja yang ketujuh, ambil balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Masing-masing selang bentuk Y, ikatkan 2 buah balon kecil pada bagian selang potongan pendek. Bagian potongan selang panjangnya dilewatkan melalui tutup botol. Cara kerja yang kedelapan, masukkan selang plastik yang diikat balon ke dalam mulut botol. Kemudian tutup rapat mulut botol, tambahkan plastisin pada tutup botol di sekitar selang agar tidak ada celah. Cara kerja yang kesembilan, tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Nah, ini adalah rancangan dari botol alat peraga mekanisme pernapasan. Bisa kalian lihat baik-baik ya. Kemudian ini contoh yang sudah jadi. Nah, inilah dokumentasi praktikum yang telah kami lakukan sebelum ini. Berikut tayangan video tentang cara penggunaan alat peraga mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Selamat menyaksikan. Nah, itu kan ya, kembang kempis, berarti dia inspirasi dan ekspirasi. Nah, sekarang ditarik bagian bawahnya. Itunya nggak usah ditiup, tarik aja. Nah, bergerak kan, mengembangkan. Nah, itu namanya pernafasan apa? Iya, berhasil ya? Udah mulai. Nah, pernafasan apa tadi? Dada. Oke, sekarang pernafasan perutnya. Nah, oke, pernapasan perut. Ya. Nah, itu kan dia niup kan, ya, kan menggelembung, terus nggak ditiup, ngempes ya. Itu berarti pernapasan apa? Dada apa perut? Dada kan. Nah, kalau dada sekarang, sekarang nggak usah ditiup, ditegakin, terus yang bagian bawah ditarik-tarik. Nah, sama kan? Ya. Berarti itu pernapasan apa? Karena ini adalah diafragma. Dia pinter. Kan? Mengembang nggak? Mengembang. Sok, ditiup, lepasin. Nah, udah. Itu berarti menunjukkan pernapasan apa? Dada apa perut? Nah, pernapasan dada ya. Jadi paham ya, nanti itu balon kecil tuh apa gitu ya? Ditanyain kan? Nah, sekarang nggak usah ditiup, yang bagian bawahnya itu ditarik-tarik. Ini ditegakin. Nah, nggak giniin. Nah, sekarang balon yang bawahnya ditarik-tarik. Mengembang nggak? Mengembang nggak? Ada kan? Ya, ditarik terus dia mengembang kan? Terus dilepas gimana? Nah, kempes lagi kan? Yang lihat balon yang kecilnya.
Balon yang kecil yang dilihat, ya kan? Iya. Berubah kan? Iya. Nah, itu berarti pernafasan apa? Pernapasan perut. Pernapasan perut, karena yang ditarik itu apa? Apa yang kontraksi sama relaksasi kemarin pernapasan perut? Apa ini? Dia? Yang menggelembung balon kecilnya kan? Iya. Nah, kalau sudah dilepas dia mengempis. Berarti itu pernapasan apa? Hah? Dada. Pernapasan dada. Nah, sekarang nggak usah ditiup. Nggak usah ditiup. Dah, ini tarik-tarik nih. Nah, iya nggak? Kalau ditarik gimana? Yang balon kecilnya gimana? Jadi Mengembang. mengembang. Ah, berarti itu pernapasan apa? Diafragma. Iya, pernapasan apa dong? Yang balonnya diafragma. Pernapasannya apa? Pernapasan? Perut. Iya, perut. Iya, bentar. Ya? Jelas ya? Nah, sekarang jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, jika memperhatikan model paru-paru yang telah dibuat, manakah menurut kalian yang menggambarkan batang tenggorokan, paru-paru, rongga dada, dan diafragma? Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian hembuskan nafas melalui sedotan? Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bila balon bagian bawah ditarik ke bawah? Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi bila balon bagian bawah dilepas kembali? Pertanyaan yang kelima, tuliskan secara urut proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian, kalian buatlah kesimpulan dari praktikum kali ini. Oke, demikian tadi materi praktikum pembuatan alat peraga mekanisme pernapasan dada dan perut. Selanjutnya, kita akan membicarakan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.